kami belajar ada berbagai macam model. Pertama ada Siska, terus ada kemitraan, terus ada open grazing, yang mana hal-hal tersebut baru pertama kali saya pelajari di sini. Pembelajaran di kelas melalui program pembelajaran genetika atau program pembibitan secara genetik. Yang kedua yaitu program melalui visit farm, melalui program sistem integrasi sawit dan sapi. Yang paling menarik buat saya adalah mengenai pakan dan hijauan makanan ternak, karena itu merupakan komponen yang paling terbesar dalam sebuah operasional breeding sapi potong. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul yang saya pikir itu adalah out of the box. Dari artinya bahwa pemikiran-pemikirannya sangat original dan sangat baik, sehingga perlu diolah untuk keluar dari persoalan-persoalan yang sedang menghimpit para pengusaha feedlot pada akhir-akhir ini. Banyak hal yang saya dapatkan melalui pertemanan, relationship, networking. Secara langsung bagaimana teknis, bagaimana perhitungan cost, bagaimana tantangan yang mereka hadapi, sehingga dapat kami rangkum dalam satu model yang sekiranya bisa diberikan menjadi bingkisan yang bisa kami bawa ke dalam perusahaan. Menambah wawasan dari varietas hijauan pakan ternak. Selain itu bagaimana menyusun formulasi ration yang murah dan memenuhi kebutuhan nutrisi sapi. Tentunya setelah selesai mengikuti ini, ilmu yang begitu banyak kita dapat, pengalaman yang kita peroleh, kita coba akan implementasikan yang bisa diimplementasikan di tempat saya. Teknik-teknik pendekatan yang baik yang dapat diterapkan kepada masyarakat. Tadi ada aspek psikologis yang perlu kita perhatikan, tidak hanya teknis dan SOP yang selalu diberikan, tetapi kita juga harus menyesuaikan pada culture. Saya bisa mengetahui sejauh mana perkembangan sistem pembibitan yang ada di Indonesia dalam merancang pembiakan untuk menunjang program dari pemerintah. 3 daerah ini menjadi penting buat mereka ikuti. Kenapa? Karena 3 daerah ini memiliki latar belakang kondisi yang berbeda-beda. Ini akan menjadi satu konsep yang akan dikembangkan di Indonesia di kemudian hari, yang secara efisien maupun efektif atau secara bisnis bisa dioperasionalkan dengan intervensi pemerintah tentunya.